interviewnya juga Malam-malam. ditemenin sama papa saya pakai piyama. Kayak piyama. Serius? Interview pakai piyama. Piyama baju tidur kan? Iya, pakai. Selamat datang di Binet Talk, Better Internet, Better Life. Halo Binetovers, dimanapun kamu berada, masih bersama saya Aldi Lepeng, host paling terkece di Karawang. Dimana lagi kalau bukan di Binet Talk, Better Internet, Better Life, dan Binet asli Karawang. Tepuk tangan dong. Luar biasa, kita harus semangat hari ini ya. Jadi hari ini spesial lagi, spesial episode lagi. Karena apa? Karena mungkin kamu udah tahu kalau sebenarnya Binet Talk punya series Binet Fighters. Jadi yang belum tahu apa itu Binet Fighters itu adalah pejuang Binet artinya kan. Pejuang Binet berarti dimana seseorang yang memperjuangkan Binet, orang yang dibalik Binet gitu. Nah, kenapa series ini ada? Kenapa episode Binet Fighters ini ada? Karena supaya Binet Lovers tahu nih siapa aja sih orang yang ada di Binet gitu. Siapa aja sih orang di balik Binet gitu kan, dan ngapain aja gitu kan. Nah, maka dari itu sekarang saya udah ditemenin sama kawan saya ya, Binet Fighters ya. Karena udah pakai kaos ini udah Binet Fighters nih. Ini pasti kalau episode pakai kaos ini berarti Binet Fighters, sudah nggak salah ya. Jadi di samping saya udah kedatangan salah satu Binet Fighters pada bidang atau divisi CR. Nah, apa itu CR ya? Langsung aja ntar dijelasin langsung sama Kak Rani. Mantap, Kak Rani gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Enggak sehat ya, semangat ya. Sehat. Alhamdulillah. Katanya belum lama udah membangun rumah tangga nih. Masya Allah. Pengantin baru loh. Pengantin baru. Alhamdulillah. Waktu kapan sih kemarin? Kok saya nggak diundang? Oh iya ya. Oh nggak ada ya? Oh enggak, saya kayaknya diundang nih. Cuman saya kok waktu itu kemana ya? Saya emang belum Karani ya. Saya tuh kemarin waktu siapa sih sebelumnya? Teh Firda ya. Iya. Siara kan? Iya. Teh Firda tuh kan saya ngomong, saya waktu itu emang nggak bisa datang gitu. Waktu Karani saya lupa WA gitu. Saya waktu itu ingat kan Pak Berto datang kan? Enggak sih, cuma ada yang datang kemarin tuh dari tim CR ada Warsi, Teh Tanti sama dari teknisinya sama istrinya aja sih. Sama istrinya. Oh, Terus si. dari SLC Kita? ada Akifa enggak? Ada Denny sama Juan. Oke. Sip, mantap. Waktu bulan apa kemarin berarti? Bulan ini tanggal 8. Bulan ini? Iya. Masya Allah. Sekarang Maret. Iya, bulan Maret tanggal 8. Maret banget. Iya. Lah terus yang Februari siapa? Enggak ada Februari. Oh nggak ada ya? Nggak. Perasaan udah ada bulan lalu gitu. Oh, Nggak, Maret ya? Iya. Wih, masih bulan madunya nih. Oke, Karani ini ternyata pengantin baru ya. Dia Binet Fighters di bidang CR. Coba boleh nggak jelasin apa itu CR dan siapa Kak Rani, peran Kak Rani di Binet itu apa sih? Gitu. Coba ceritain. Di sini tuh CR itu customer relation yang biasa melayani customer atau jembatan tuh ketika customer ada komplainan itu melalui CR gitu kan. Nah, saya sendiri sini sebagai senior di CR. Masih ada lagi timnya gitu. Wih, senior di CR ya? Ya. Mantap. Nah, di sini tuh kita biasa melayani customer yang komplain atau memang bertanya tentang produk Binet. Oke. Tidak hanya menerima komplainan saja, terkadang juga ada yang menanya tentang bagaimana cara pemasangan atau bagaimana atau produk apa saja nih di Binet, ada yang baru kah atau paketnya terupdate gitu. Hanya itu aja. Dan juga CR ini tidak hanya untuk melayani customer, ada pula kita apa ya? Apa tuh? Gimana ya? Banyak juga sih gitu. Terus gimana sih? Intinya yang sebagai penghubung antara Binet dengan customer itu CR tugasnya ya. Jadi buat kamu nih ya,
yang berlangganan Binet ya, ini langsung kontekannya sama ini nih gitu. Jadi kadang ada orang yang seakan bahasanya formal, baku gitu ya, gitu. Tapi juga asik. Kalau Binet sih asik, siarnya pasti asik gitu, pasti keren lah gitu. Nah, jadi ini orangnya guys ya. Jadi kalau kamu pesen ya, pengen pakai internet dari Binet ya, di home dan lain sebagainya. Terus kamu dapat nomornya dari website. Nah, ini ya kan CR. Kalau di Instagram biasanya nomor-nomor marketing. Iya. Nah, ini CR guys. Jadi kalian kalau ada mau pasang langsung ke CR bisa gitu kan. Mau upgrade paket misal dari kecepatan 10 Mbps ke 50 Mbps misal gitu kan. Nah, bisa langsung hubungi CR. Nah, itu tugasnya guys. Jadi tugasnya di main HP ya? Ya, main HP. Di HP ya? Di HP. Karena kita komunikasi dengan customer via handphone atau email. Oke. Email juga. Pernah dimarahin nggak sama Pak Berto? maksudnya kamu main HP mulu kan kerja Pak gitu. Kalau untuk itu karena kalau untuk main HP enggak, karena paling ketika ada kesalahan aja cara penyampaiannya mungkin itu lebih diperbaiki. Oke, mantap. Keren. Nah, jadi ini guys, orang di balik CR ya, customer relation. Jadi penghubung antara perusahaan sama customer lewat CR lah ya. Mantap. Udah berapa lama sih Kak Rani itu? Saya di Binet itu dari tahun 2019 tanggal 10 Januari udah hampir 4 tahun. Ingat ya, 10 Januari 2019 berarti udah mau 4 tahun nih. Ya. Wow, 4 tahun. Kemarin Pak Sidik juga berarti kurang lebih sama Pak Sidik ya? Pak Sidik tahun 2018 akhir kalau nggak salah. Oh iya. Ya karena dia dulu. Beda dikit ya? Iya. Beda beberapa bulan gitu. Kalau saya jadi Pak Sidik, kalau yang nggak tahu, Pak Sidik itu HRD ya, HC kalau di kemarin tuh episode sebelumnya ada ya, nonton. Nah, itu dia. Di CR 4 tahun. Sekarang Kak Rani umur? Jalan 24. Jalan 24. Tahun ini 24. Tahun ini 24 dan udah berarti dari umur 20 ke Binet, berkarir di Binet. Iya. Wow, berarti sudah kelihatan nih. Artinya karena ini fresh graduate ya, langsung ke Binet untuk berkarir. Oke, dulu kenapa pilihnya Binet? Sekarang itu sebelum ke Binet tuh apa kesibukannya? Dulu tuh saya sering bantu bibi atau tante di sini buka kedai. Nah, karena papa di Jakarta, akhirnya saya pas mau kerja gitu kan. Tadinya papa nyariin kerja, yaudah kamu kerja aja di Pak Berto katanya. Tadinya kan awalnya mau di almarhum ayahnya yang di Kelari, tapi ternyata terlalu jauh jaraknya. Yaudah di sini aja, dekat ada anak saya katanya. Yaudah di sini. Dan itu pun saya interviewnya dulu kan belum ada HRD, langsung sama Pak Berto. Langsung sama Pak Berto. Malam-malam interviewnya juga. Malam-malam. Ditemenin sama papa saya pakai piyama. Pakai piyama? Serius? Interview pakai piyama? Piyama baju tidur kan? Iya, pakai baju tidur ditemani sama papa juga. Itu bos itu di hari itu sebelum Covid ya? Iya, sebelum. Awal ya baru ada di Cina waktu itu ya. Belum pakai masker belum. Di sini pun masih belum banyak karyawannya dulu kan. HRD belum ada, CR juga baru ada 1 orang gitu kan, Mbak Ana dulu. Langsung ke Pak Berto pakai piyama, itu gimana ceritanya? Kok bisa? Awalnya Pak Berto itu yang belum tahu nih ya, Bapak CEO kita ya, CEO dan founder Binet gitu ya. Jadi langsung sama foundernya. Langsung. Karena kan dulu belum ada HRD-nya juga. Terus gimana kata Pak Berto? Awalnya kan karena saya pengen kerja gitu kan, nama pengalaman. Siang saya ngasih lamarannya, diterima dengan Terna dulu. Karena kebetulan Pak Bos yang ada, Pak Bertonya lagi keluar. Akhirnya pas sore setelah maghrib, kok nggak salah papa saya pulang, Dek, Pak Berto ada di kantor. Kalau kamu mau sekarang datang. Terus pakai apa? Ya udah kamu siap-siap aja. Saya bingung, ya udah saya pakai piyama, lagi nyantai langsung berangkat malam-malam. Pak Berto pun itu selesai makan, kalau nggak salah kan di depan. Kamu mau kerja? Iya saya mau kerja Pak. Ya udah nanti kamu kerja tanggal 10 ya. Nah, makanya saya ingat kenapa tanggal 10 Januari saya masuk, karena ya interviewnya saya malam-malam dan pakai baju piyama.
keren ya. Orang di saat mau kerja tuh rapi-rapi gitu, berlomba-lomba rapi kan, kemeja, ya kan, kemeja putih biasanya. Artinya kan siang pagi ini malam pakai piyama itu. Terus juga Karani kepikiran siap-siap, kirain saya tuh siap-siap Karani mau. Saya bingung. Seenggaknya, oh iya apa ya yang rapi ya gitu kalau kerja di piyama loh. Tawa lagi kan. Karena kan bertahu lagi. Papa juga ya udah cepet-cepet aja, takut bosnya keburu pulang kan udah malam gitu kan. Ya udah. Gak enak juga takutnya Pak Berto mau istirahat apa segala macam ya. Ya udah pakai piyama. Tapi kan sebentar pakai kemeja. Nggak piyama ya. Ditemenin itu pun sama Papa. Wih, interview di sini? Ya di bawah di lobi. Dulu. Mantap, sama Pak Berto. Nice. Akhirnya kamu masuk kerja tanggal 10 Januari 2019. Nice. Terus udah masuk langsung jadi CR. Iya, itu langsung didampingi oleh Pak Sidik. Oh, langsung Pak Sidik. Pertama saya masuk, saya juga kan dulu itu saya sekolah paling anti sama komputer. Sekolah paling anti sama komputer. Emang kamu backgroundnya apa sih? SMA sih saya. IPA, IPS. IPA. Ya maksudnya berarti SMA masih jarang-jarang megang laptop ya. Iya. Kalau SMK mungkin udah ada lah basicnya. Kalau SMA kan lebih fokus, apalagi IPA lebih ke lintas minatnya fisika, biologi kayak gitu. Nah, pas saya masuk, loh kok saya megang komputer ini gimana? Saya mikirin. Akhirnya banyak nanya lah sama teman kerja. Cara Word aja harusnya itu kan udah paling mudah, tapi saya masih mikir gitu, masih bingung ini gimana caranya untuk ngeditnya. Dan saya minta bantuan atau nanya ke rekan kerja yang satu ruangan, diajarin lah sama mereka. Alhamdulillah mereka baik gitu kan, mau menuntun saya untuk belajar tentang Excelnya, Wordnya dan segala macamnya. Untuk pekerjaan yang lainnya saya lebih banyak ke Google. Kayak misalnya ketika Pak Berto buatin sesuatu format atau form untuk perbaikan atau apa, kamu buat sendiri, biasanya jadi di Google gitu langsung. Mantap. Berarti ya ada effort lah. Berarti maksudnya tanggung jawab dan uniknya di Binet kan bisa sekaligus belajar kan, bisa sekalian belajar sambil bekerja, ilmunya dapat, pengalamannya pun kita dapat ke sini enaknya. Keren, mantap. Berarti waktu masuk langsung jadi CR. Iya. Langsung jadi CR kan. Kalau Pak Sidik tuh dia mana-mana kan. Awal website. Iya, awal ke mana dulu tuh kemarin? Sales dulu ya kan. Akhirnya ke finance. CR pernah dan akhirnya di Aceh gitu kan. Berarti langsung ke CR nih, awet sampai sekarang 4 tahun. Alhamdulillah awet. Nice. Jadi Karani benar-benar langsung ke Binet untuk berkarir. Sekarang bertahan sampai 4 tahun. 4 tahun sebetulnya bukan waktu yang sebentar. Nah, apa tantangannya buat seorang Kak Rani selama 4 tahun langsung berkarir di Binet, langsung bisa menjadi Binet Fighters? Tantangannya apa? Tantangan saya di sini ya untuk melayani customer sih itu sebetulnya, karena kan divisi saya di CR. Jadi gimana caranya saya untuk menenangkan customer ketika dia ada hard complaint itu. Terus bagaimana cara melayani customer ketika mereka lagi marah, gimana cara nenanginnya? Itu sih tantangan untuk CR. Dan kita pun harus bisa mengontrol emosi, tidak hanya untuk customer. Terkadang kan ketika customer komplain kita juga aduh gimana nih, harusnya kan panik, tapi gimana kita harus tenang, dan kita bisa cari solusinya biar ini customer pun tenang. Nah, komunikasikan. Tapi banyak ada aja ya yang ini ya, yang ngeluh maksudnya komplain gitu. Kalau awal-awal saya juga mental sih ya, karena dulu juga ada satu customer kita, dia yang begitu ekstrim, terus hard complain banget. Sampai kayak sempat ya ada dulu lagi awal masuk tuh ada yang hard complain yang kayak sampai marah-marah, telepon pun kayak ya kok bisa sih kayak gini gitu, mereka nggak tahu bikin lagi ngapain gitu kan. Kita juga berusaha untuk nyari tahu kendalanya, kok nggak sabar gitu. Cuman ya kita gimana caranya tetap ya harus sabar juga, harus tenang juga biar nggak kebawa emosi. Ya adalah kita cari solusinya aja, kita diri sendiri harus tenang. Kan dia
customer juga lebih tenang, itu sih gitu. Dari solusinya. Nah itu karena ini waktu jadi CR ada hard complaint segala macam itu awal-awal belajarnya gimana? Sama Pak Berto langsung? Kalau dari Pak Berto pesan, anggaplah customer itu sebagai pacar kalian. Nah itu kuncinya. Karena kalau dianggap pacar itu, jadi anggaplah pacar. Anggaplah pacar. Anggaplah customer sebagai pacar. Ya. Berarti banyak dong karena nih pacarnya nih. Banyak. Waduh, saya bilang suaminya nih. Suami Karani. Dari awal di sini kan belum begitu banyak kayak sekarang ya. Sekarang udah banyak, udah paling untuk customer be home, untuk daerah sini udah banyak. Dulu tuh gimana caranya ya? Kamu harus bisa pendekatan dengan customer yang anggaplah mereka sebagai pacar kalian. Nah, kalau pacar kan kalian harus nenanginnya gimana nih gitu. Jangan anggap dia orang lain, karena orang lain kamu bakal udah bodo amat, kasarnya gitu kan. Cara nanya juga ya udahlah, yang penting udah dibalas gitu, nggak gitu juga. Gitu sih. Mantap. Tapi yang hard complaint kayak gitu ya, maksudnya benar-benar komplainnya keras udah teratasi dengan aman ya. Keren ya. Ada solusinya. Mantap. Inilah CR kita, CR Binet luar biasa. Nice. Nah, itu kan dari sisi pekerjaan, job desk sebagai CR ya. Jadi dimana emang udah tugasnya seperti itu CR, menangani customer ya. Nah, kalau untuk internalnya Karani itu di Binet gimana tantangan secara mental? Itu lagi awal masuk, seminggu atau baru berapa hari sebelum ada terima tanda tangan, sebulan atau berapa gitu. Karena dulu ada orang yang support juga, dituntun juga sama dia, kamu bisa kok. Siapa? Kebetulan dia udah almarhum, pernah juga di sini. Sama dia yang support saya, kamu bisa. Kamu belajar aja, nanti saya tuntun. Dulu saya dibuat sedikit dokumentasi, kamu harus dipahami tentang ini. Saya nggak ngerti sama sekali nih tentang internet atau ada yang di sini. Tentang dunia ISP lah ya. ISP saya nggak tahu. Nah dia yang ngasih tahu sedikit banyak ilmunya tentang perangkat ini untuk apa, terus ISP ini seperti apa, terus bagaimana cara melayani customer. Dia juga banyak ngasih dan disupport sama dia. Akhirnya saya bertahan gitu. Sampai akhirnya saya dapat tanda tangan kontrak langsung dari Pak. Nice, mantap. Berarti awalnya sempat gundah karena nih. Iya, karena saya nggak bisa nih, karena kendala satu harus dengan komputer terus nih tiap hari. Terus komunikasi terus dengan customer. Itu kendalanya tuh ya. Jadi kendala karena ini benar-benar yang kayak anti komputer banget, tapi ini harus depan komputer. Itu. Terus kita juga harus tahu nih karakter semua customer seperti apa tanpa ketemu langsung dengan orangnya. Hanya cuma via chat, telepon. Kita nggak tahu nih situasi hati seorang kayak gimana. Tapi semakin berjalannya waktu, anggaplah semua ini sebagai pembelajaran aja buat kita gitu. Dari sebelumnya semakin diperbaiki lagi. Yang bisa memahami customer via handphone aja tanpa ketemu langsung. Tapi dengan ada program sekarang kita bisa ketemu langsung customer. Dan kita juga ada program. Nice. Mantap. Jadi benar-benar Karani dari orang yang benar-benar anti komputer. Nah itu gimana transisinya? Rasanya gimana ketika Karani benar-benar kayaknya nggak bisa nih depan komputer terus, ya kan? Tapi Karani mencoba ada sedikit keterpaksaan nih kan, bisa jadi karena kerjanya emang depan komputer kan gitu. Nah itu gimana? Awalnya kepikiran nggak tidur. Sampai nggak tidur. Ini gimana? Kepikiran sampai nggak tidur. Iya. Karena besoknya ketemu lagi dengan komputer, ini saya gimana ngerjainnya? Tiap hari saya harus megang komputer. Walaupun untuk ngetik bisa, cuman untuk mengoperasikan komputer seperti apa, nggak semuanya saya bisa. Akhirnya sedikit demi sedikit Pak Bes juga bilang, Pak Berto, coba kamu lebih banyak belajar, cari di Google, di YouTube, bagaimana terutama untuk CR itu seperti apa. Terus akhirnya saya searching ini untuk apa fungsinya. Jadi Pak Berto juga suruh kamu upgrade skill ya dalam CR. Coba nonton di YouTube. Iya. Segala macam. Wah, dulu sering ngobrol gitu kan. Gimana hari ini kerjaannya? Ada keluhan kah atau kendala? Ya paling itu kendalanya aja sih, bos, komplainan gitu. Wow. Jadi akhirnya
setelah sudah terbiasa, sekarang aman setelah 4 tahun nih dengan komputer? Kalau untuk komputer aman, tapi untuk klien tidak semuanya aman. Klien ya namanya manusia kan, pasti ada aja lika-liku ya. Oke, terus sekarang perasaannya gimana gitu setelah 4 tahun dari dulu yang setahun sebulan ya sebulan pertama atau seminggu pertama sebelum tanda tangan tadi yang udah diceritain Karani itu sempat gundah ya kan, dalam berkarir untuk bekerja di Binet. Nah sekarang udah 4 tahun nih, kesannya gimana? Apa yang dirasain? Ada bangga, senang juga gitu ya. Kenapa bisa senang? Kalau misalnya saya kemarin nggak maju atau terus mundur aja, gitu kan, nggak ngikutin atau disupport sama yang lain, mungkin saya nggak sampai sini. Saya juga nggak dapetin ilmu atau pengalaman lebih dari sampai saat ini, gitu kan. Bangganya itu, yaitu saya bisa ketika ada komplainan, saya bisa dengan menyelesaikan secara tuntas. Dengan dia tadinya yang hard komplain, sampai akhirnya dia tenang dan internetnya aman, udah di situ selesai lega, udah aman gitu. Mantap. Itu sih ya bikin satu goalsnya untuk saya di situ. Oke. Jadi benar-benar Karani ini gimana caranya problem solving ya? Iya. Maksudnya benar-benar saya tuh sebenarnya pengen ngegali Karani perasaannya di dalam internal Binet sih. Cuman Karani ternyata saya lihat fokusnya benar-benar gimana caranya tugas saya untuk menangani customer ya. Jadi benar-benar menangani, benar-benar pure. Iya. Gimana caranya customer tuh happy dengan Binet gitu. Dengan pelayanan kita itu. Dengan pelayanan kita, nice banget. Dan sampai nggak tidur guys. Jadi Anda para customer ya, luar biasa. Terima kasih banyak sudah menggunakan layanan Binet. Dan tentu saja Binet punya seseorang seperti Karani yang bisa menjadikan customer happy ya terhadap Binet. Nice banget, keren banget. Oke, Karani, tadi kan Karani saya mau menyudut ke arah perjalanan Karani ya selama 4 tahun. Ya kan, tadi sedikit banyaknya Karani sudah kasih spill kalau di awal sempet bunda ya, sekarang udah mulai membaik ya, walaupun ya pasti ada aja lika-liku kerikil ya. Terus tadi juga Karani sempat spill ada orang yang support gitu. Nah selama berkarir 4 tahun ini, perjalanan yang cukup panjang, siapa sih orang yang menjadikan support system? Siapa sih orang yang paling terkasih dan terpenting buat Rani sehingga membuat Rani seperti yang sekarang ini? Kalau saya sampai sekarang pastinya orang tua yang bikin saya sampai sekarang bertahan gitu kan. Kerja di sini tanpa dari rekan kerja juga, terutama dari internal, mungkin dari untuk Warsi, karena saling supportnya itu ada gitu kan. Ketika saya tidak bisa, dia bisa bantu, itu saling supportnya di situ. Terus apa ya, yang lebih kuat sih dari orang tua sih, sama teman yang menguatin. Karena mikirnya gini, di luar sana belum tentu kita dapetin rekan kerja yang seperti ini. Gitu. Betul. Ketika rekan kerjanya enak untuk diajak komunikasi dan pekerjaan semuanya aman gitu kan. Terus juga bisa support, itu susah sih untuk dapetin di sana. Dari teman-teman yang pengalaman kerjanya udah lebih baik dari saya. Itu yang penting, timnya itu kita dapatlah teamworknya gitu. Oke. Selain kalau orang tua kan di luar Binet ya, itu udah pasti lah ya. Kalau di dalam Binetnya siapa aja sih? Kalau untuk sejauh ini yang bikin saya bertahan itu dari tim saya sendiri sih. Saya ingetin jangan sampai kita tuh kan kalau ngeliat dari yang lain banyak yang ganti-ganti peran nih orangnya kan kita tahu. Alhamdulillahnya siar ini yang masih bertahan ya, saya sama Warsi dan Teh Tanti untuk saat ini. Dan semoga Mbak Tika juga tetap bertahan di siar. Mbak Tika ya? Iya, yang baru kan, dia belum lama. Untuk saya ini dari Warsi sih yang bikin saya support. Dia selalu, ayolah Teh, jangan gitu, kita bareng-bareng. Buat kedepannya itu sih. Selain tim?
Ada Kalau di sini untuk sejauh ini dari yang memberikan peluang pada Karani untuk bisa berkarir di Binet? paling dari Pak Berto juga sih. Nah, coba Pak Berto. Dari Pak Berto. Kenapa Pak Berto? Kenapa Pak Berto? Karena Pak Berto kan juga sebagai founder dia juga bisa jadi motivasi untuk saya. Dia dari muda udah berkarir, kenapa saya enggak gitu kan. Disinilah saya dapat banyak ilmu dari Pak Berto dan pengalaman juga dari beliau. Iya. Nah, ya bisa dikatakan untuk masa mudanya bisa jadikan motivasi untuk saya. Nice, keren, luar biasa. Nggak bisa dipungkiri juga bahwa orang yang menjadi support system sangat berkontribusi buat kita untuk bisa survive, untuk bisa terus semangat ya, keep on fire, apalagi untuk bisa berkarir ya. Nice banget, keren. Oke. Aku mau tanya, Karani itu sebenarnya orang mana sih? Orang Karawang asli. Orang Karawang asli. Asli. Orang Karawang asli. Rumahnya di mana? Daerah mana? Sekarang saya tinggal di belakang Binet. Orang Adiarsa. Adiarsa. Oh. Adiarsa. Asli Adiarsa. Apa Jadi yang belum tahu, Binet itu ada di Adiarsa guys, ada di Taruno. Sedangkan Karani di Adiarsa juga ya, di belakang Binet. Iya. Daerah apa tuh? Maksudnya di Tarunonya. Iya. Oh, alah, dekat banget. Ya. Nah, jadi ya buat kamu nih warga Taruno, di sana juga udah tersebar fiber optik kita ya. Juga layanan-layanan Binet itu bisa kalian akses ya. Saya tuh bener-bener pengen ngajak masyarakat Karawang untuk bisa merasakan betapa kecepatan internet dari Binet. Nice banget. Maka dari itu kita Binetkan Karawang, oke? Nah, tepuk tangan buat Binet. Oke, Karani kan fresh graduate. Masuk ke Binet sekarang 4 tahun berjalan ya. Sebetulnya ini tuh passion Karani atau bukan sih? Bukan. Berarti apa sih harapan dan cita-cita dari seorang Rani? Cita-cita saya waktu sebelum lulus sekolah mau ke usaha restoran. Ke usaha restoran? Ya, karena saya semenjak lulus sekolah kayak lebih suka masak. Okay. Jadi banyak yang menu yang saya buat. Sebelum juga saya ada jualan juga. Jualan apa tuh? Ya cemilan, makanan, bikin sendiri. Oke. Ya eksperimen sendiri lah bikin menu apa gitu. Masih kerja di sini juga sampingan dulu. Oke. Ketika libur saya jualan. Jualannya kemana? Door to door atau IG, Facebook, WA? Online sih. Online. Facebook di WA. Tapi nanti udah bisa baru kita bikin sendiri, packaging sendiri. Nice. Nah, kenapa pengen restoran? Karena kayaknya unik aja gitu. Kalau misalnya kita punya, karena mikirnya gini, saya nggak mau terus kerja di orang, saya mau orang itu yang kerja di saya. Nah, saya nggak akan lihat backgroundnya seperti apa. Kalau niat kerja, ayo sama saya ikut. Itu saya. Nice, mantap. Berarti cita-citanya sebenarnya punya restoran sendiri ya. Maunya seperti itu. Dan ternyata Kak Binet juga mau bikin kafe. Karena udah tahu belum? Dulu katanya mau ya? Iya, ke saya juga kan Pak Berto. Apa yang dibutuhin saya list semuanya. Menunya apa aja saya list. Iya. Sampai berapa dana yang dibutuhkan, gitu kan. Tapi karena memang situasinya agak sulit gitu yang dibutuhkan, jadi ya mungkin sama yang lain. Tapi untuk alat tuh mungkin sebenarnya udah ada. Sampai sekarang belum aja. Sampai waktu itu udah survei juga kan lokasinya. Yang ke ujung itu mau dipakai tapi nggak ada kelanjutannya. Nah, dari nggak ada kelanjutannya, sekarang tuh saya yang desain. Saya yang desain tuh Binet Cafe, ternyata mau ada tuh. Ntar bisa jadilah beberapa menu bisa jadi dari Karani kan. Tinggal ngobrol aja sama Pak Berto lah. Oke, nice. Oke, selain itu harapan ke depannya apa tuh? Cita-cita kan punya restoran. Ada nggak goals selain itu? Untuk saat ini karena udah berbeda juga statusnya. Ya saya cuma pengen untuk goalsnya itu pengennya tuh untuk membelikan sesuatu untuk orang tua aja sih. Oke. Gitu. Kalau untuk goalsnya, karena untuk balas budi yang sebelumnya belum ada. Itu aja.
Bulan madu kemana? Nggak kemana-mana. Bulan madu. Soalnya kan tadi statusnya berarti udah beda kan. Iya. Sekarang udah punya suami. Iya. Ya kan. Iya maksudnya udah punya kehidupan baru kan. Nice banget. Mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah. Amin. Luar biasa. Nah, kalau tadi kan cita-cita Karani dan harapan Karani ya. Kalau untuk harapan untuk Binet apa? Kedepannya kalau saya lebih banyak lagi sih cabangnya. Karena ketika ada nerima telepon dari luar itu nggak hanya di dalam Karawang, di luar Karawang pun terkadang ada. Jadi ada yang kontak dari luar Karawang ya. Waktu itu sempat di daerah Jakarta sih yang banyak. Tapi dari kan Jakarta? Cuman karena kita cabangnya belum ada, baru di Karawang, jadi ya kita sampaikan terus kita belum ada untuk daerah sana. Jadi harapannya adalah buka cabang baru. ekspansi, mantap. Buka terus, perluas terus ya. Perluas terus agar Mantap. semuanya jadi Binet biru. Makanya Binet kan Indonesia ya. Bukan hanya Karawang. Oke. Nah, Karani. Nah, selama 4 tahun ya. Karani kan 4 tahun ya, kurang lebih. Apa prinsip Karani yang sampai sekarang Karani pegang supaya tetap bisa konsisten ya? Karani bisa berkarir di Binet. Terutama sih disiplin sih itu. Disiplin. Ya, dari waktu. Karena dari waktu kita juga bisa menentukan kinerja kita. Misalnya kita disiplin waktu, kita bisa ngatur semuanya. Kalau belum disiplin, semuanya akan berantakan. Dari situ kita bisa mengatur, entah dari pekerjaan, entah dari kita. Intinya udah ada, ibaratkan ancang-ancang. Yang simpelnya kita masuk jam 8, kalau kita nggak punya kedisiplinan itu bakal lebih dari itu. Itu yang simpelnya, yang hal kecil yang jarang orang perhatikan untuk dia masuk kerja. Itu sih yang pasti. Oke, Karani. Tadi kan juga berarti Karani juga selain disiplin, selain prinsip yang dipegang Karani kan salah satu yang membuat Karani semangat terus bisa berkarir di Binet itu salah satunya orang yang support system kan. Ada orang tua, ya kan, tim kerja dan Pak Berto ya yang bisa memberikan peluang pada Rani untuk bisa berkarir di Binet. Nah, saya pengen dong Karani ucapkan sepatah dua patah kata atau bahkan beberapa kalimat ucapan untuk orang yang terkasih dan terpenting. Silakan. Untuk Siapa tahu kan lagi nonton, misal orang tua. Kan pastilah share linknya lah. Oke. Silakan. Terutama untuk orang tua, sehat selalu. Biar saya bisa ngasih apa yang saya punya. Tunggu ya. Terus untuk yang terpenting untuk Pak Beto terutama founder Binet, sehat selalu dan semakin banyak karyanya dan Binet semakin bagus juga agar kita banyak peluang untuk yang lain. Amin. Ya, itu aja. Dan tadi untuk tim kerja? Tim kerja semangat untuk kalian karena kedepannya bakal lebih banyak tantangan untuk kita, nggak hanya untuk saat ini, pasti berbeda-beda. Nice, luar biasa. Dan terakhir 3 kata untuk Binet. Untuk Binet, sukses, maju dan jaya, itu aja. Mantap. Karena nih, thank you banget udah mau hadir di Binet Talk, menyempatkan waktunya menjadi gue star di Binet Talk. Thank you banget. Semangat terus buat Karani, sukses terus, tetap semangat dan mudah-mudahan semuanya dilancarin, dimudahkan semuanya ya. Oke, terima kasih banyak Karani. Sama-sama. Jadi buat Binet Lovers dimanapun kamu berada juga bisa request selain series Binet Fighters. Jadi Binet Talk juga mengundang tokoh-tokoh inspiratif Karawang. Dan kira-kira siapa aja sih yang harus diundang di Binet Talk selanjutnya gitu ya. Oke, makanya komen sebanyak-banyaknya di kolom komentar ya. Share jangan lupa, subscribe juga, like kalau kamu suka video ini. Kalau nggak suka di dislike-nya kliknya 2 kali ya. Pencet sekali terus sekali lagi. Nah, jadi nggak jadi. Saya Aldi Peng pamit undur diri, juga Kak Rani. Sekali lagi tepuk tangan buat Kak Rani. Dan ini dia Binet Talk, Better Internet, Better Life dan Binet asli Karawang.